Dalam rangka Harlah Nahdlatul Ulama menjelang 1 abad, yang saya banggakan, seluruh pengurus Nahdlatul Ulama berikut banom-banomnya: Muslimat, Fatayat, Banser, Ansor, Pagar Nusa, dan seluruh hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Mbak duduk, Banser duduk saja. Mbaknya duduk ya. Mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Kenapa? Berdiri. Kalau ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah hakikat perempuan, sukanya yang berdiri. Nanti ada saatnya berdiri, insya Allah berdiri. Beli kemangi keliruku, Gus Miftah datang ke Kuantan Sengingi. Hey, I love you. Siang hari ini kita sekalian diberikan satu kesempatan yang baik oleh Allah, berkumpul yang secara syariat ini adalah lapangan, tetapi ketika lapangan itu dipenuhi oleh umat hamba Allah yang berkumpul menghadiri majelis ilmu, di dalamnya menyebut asma Allah, baik kalimat takbir, tahlil, tahmid dan seterusnya. Di dalamnya dilakukan penyebutan nama Muhammad yang berupa sholawat. Di dalamnya ada kajian ilmu dari para kiai dan para guru. Maka secara syariat tempat tersebut dikatakan lapangan, tetapi secara hakikat tempat tersebut adalah merupakan taman dari taman surganya Allah. Amin. Maka Anda yang rela hadir siang hari ini, baik yang dapat tenda agak dingin maupun yang berpanas-panasan, baik yang di belakang pakai tikar maupun yang di depan tidak dapat tikar. Yang tidak dapat tikar saya yakin little body, apa itu, silite gatel kelebon wedi. Tapi kalau semua ini kita lakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala, alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, maka Kuantan Sengingi hari ini apa dikatakan oleh Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka siang hari ini malaikat-malaikat Allah memenuhi lapangan-lapangan ini. Amin. Maka malaikat-malaikat Allah mencatat Anda sekalian bahwa Anda adalah orang-orang yang layak diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Mbah Hasyim Asy'ari di sana tersenyum bahwa ketika kita menghidupkan Nahdlatul Ulama, mengikuti ajaran Mbah Hasyim Asy'ari, maka kita semuanya diakui sebagai santrinya Mbah Hasyim. Dan siapapun yang diakui sebagai santrinya Mbah Hasyim katakan dia mendoakan kepada kita akan dimuliakan anak dan keturunan kita. Amin. Bu, yang kepanasan ikhlas? Yang kepanasan saya doakan mudah-mudahan pulang tambah hitam. Kenapa saya katakan taman surga? Idza marartum biryadil jannah farta'u, kata Kanjeng Nabi. Kalau kamu melewati taman surga, singgahlah. Pertanyaannya kemudian para sahabat adalah, Nabi, ini masih di dunia. Apa yang dimaksud dengan taman surga di dunia? Wa ma hiya riyadul jannah? Apa yang Anda maksudkan dengan taman surga di dunia? Apa jawaban Kanjeng Nabi? Hiya khilaqu dzikri wa majalisul ilmi.
Yang dinamakan dengan taman surga di dunia itu adalah majelis ilmu dan majelis zikir. Maka yakinlah siang hari ini Anda semuanya menggenggam tiket surganya Allah. Amin. Khusus ibu-ibu yang berdiri ini saya doakan masuk surga pertama kali. Insya Allah berangkat habis sholat duhur. Ini kalau dilihat dari baunya ini muslimat. Karena saya bisa membedakan fatayat dan muslimat tidak harus lihat seragamnya, cukup dari baunya. Kalau fatayat baunya parfum, muslimat balsem. Kita berkumpul di sini mendatangkan ridha Allah. Maka tadi dikatakan tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat-malaikat itu akan mendatangi kita. Apa yang malaikat katakan? Malaikat membawa pesannya Allah. Apa kata Allah melalui malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu. Hei orang Kuantan sengingi, jangan takut, jangan sedih. Apapun problematika hari ini, jangan pernah takut, jangan pernah sedih. La takhaf wa la tahzan kata Allah. Maka saya mengatakan kepada diri saya sendiri, bahagia itu hukumnya wajib, sedih itu hukumnya haram. Maka ibu-ibu jangan bersedih. Kenapa? Coba kalau Anda lihat salah satu quote ceramahnya Gus Miftah yang viral. Gus Miftah mengatakan apa? Kenapa semua pecahan mata uang itu ada gambar cewek menari? 100.000 cewek menari, 50.000 gambar cewek menari, 20.000 cewek menari, 10.000 gambar cewek menari, 5.000 gambar cewek menari, 2.000 gambar cewek menari. Satu-satunya gambar uang yang tidak ada cewek menari cuma satu, 1.000 rupiah. Pati murah bawa golok. Pertanyaannya adalah kenapa semua gambar pecahan mata uang ada gambar cewek menari? Jawabannya adalah karena hanya uang yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Makanya cowok-cowok ini banjir-banjir. Kalau kamu pengen bahagiain cewekmu gampang, uang. Saya ditanya, Gus, kenapa sih kalau di sinetron Indosiar tuh istrinya kok sabar-sabar? Lah iya, dibayar. Yang pengen saya sampaikan bukan itu. Bahagia kita yang ciptakan, bukan orang lain. Maka kenapa kemudian dalam bahasa Jawa kita mengenal istilah wang sinawang? Kalau orang sini tahu wang sinawang itu artinya apa? Apa itu wang sinawang? Delok mendelok. Apa bahasa Indonesianya wang sinawang? Inilah repotnya. Kalau kita orang Jawa tinggal di Sumatera, yang tidak semua orang bisa bahasa Jawa. Sementara banyak bahasa Jawa yang tidak ada Indonesianya. Wang sinawang itu tidak ada bahasa Indonesianya, bro. Kalau lihat-melihat itu bahasa Jawanya delok mendelok. Contoh lagi, nguyuh anyang-anyangan. Apa bahasa Indonesianya? Nggak ada. Masa kencing tawar menawar? Tapi ternyata setelah saya lihat, anyang-anyangan bahasa Indonesianya adalah kencing makcrit-makcrit. Kalau pengajian nggak ada kopinya, oh panitianya lupa, ini ada bahasa Indonesianya. Saya nggak minta, hanya mengingatkan bahwa di atas meja nggak ada kopinya, Pak. Sebenarnya resiko saya besok matur sama panitia, tolong kalau nyuguh saya jangan ada mereknya, karena nanti saya dikira endorse atau yang di endorse panitia. Besok lagi kalau ngasih sesuatu tolong nggak usah dikasih embel-embel, Pak, karena kalau kayak gini pasti tersebar di YouTube, dikira saya dapat bayaran dari ini, Pak, padahal kan yang dapat bayaran kamu. Dan saya dari dulu nggak pernah minum minuman kemasan kecuali air putih. Semisal soft drink, soft tech, saya nggak pernah minum. Kita kasih banser aja nih.
Saya kemarin pengajian di Jakarta, ada banser, saya kasih minuman kayak gitu, pulang stroke. Anda tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Jadi Wang Sinawang. Oke, saya berdiri. Cukup di sini. Mohon maaf, saya duduk kembali karena ini hanya contoh ya. Ibu-ibu belakang langsung teriak, sarungnya Gus Miftah lucu. Jangan lihat sarungnya, tapi lihatlah isinya ya. Wang Sinawang itu apa? Saya melihat Anda hidupnya lebih enak dibandingkan saya. Begitu juga sebaliknya. Saya melihat Anda lebih nikmat, Anda melihat saya lebih nikmat. Padahal teori ini salah. Makanya konsep Al-Quran bukan saling melihat, tapi saling bersyukur. Bukan kamu punya apa baru bersyukur, tapi semua yang kamu punya harus kamu syukuri. Saya kasih contoh, Pak. Saya punya dulu zaman kuliah itu punya 2 jamaah. Yang pertama kaya banget, yang kedua miskin banget. Sing siji sugih banget, sing loro kere banget. Kalau di Indonesia hari ini ada 2, ada sumaker dan kermasu. Apa itu? Sumaker, sugih, macak kere. Sebenarnya kaya tapi penampilannya miskin. Tapi yang paling banyak hari ini yang kedua, kermasu, kere, macak, sugih. Orangnya ya datang ini, ya melung guyu, biasanya jilbabnya pink. Wis tua pink. Yang jilbabnya hitam insya Allah sama aja, lebih parah. Yang satu kaya, yang satu miskin. Tetapi apa Bapak Ibu? Kita lihat, kira-kira lebih bahagia yang kaya atau yang miskin? Saya kemarin seminggu yang lalu pengajian di Hotel BSD Tangerang. Pengajian ibu-ibu sosialita. Acaranya kajian sama Gus Miftah. Tapi yang berjilbab nggak ada 25%. Bahkan pakaiannya seksi-seksi. Itulah kenapa saya pakai kacamata hitam. Bukan untuk menjaga pandangan, supaya kalau ngelirik nggak kelihatan. Tapi kalau di sini dilirik apanya tuwek-tuwek kok yang ini? Terus tuwek-tuwek pengajian tungkai selonjor ki. Orang rumangsani tungkai meletek-meletek yu. Saya ditanya, Pak, lebih bahagia mana Gus pengajian kalau di desa ketemu dengan ibu-ibu apa adanya, atau ketemu ibu-ibu pengajian di kota yang pengajian ada apanya? Saya jawab, milih apa adanya. Kalau pengajian sama ibu-ibu di kota, subhanallah, tangannya nggak pernah berhenti. 1, moto kiai, nomor 2, selfie dengan diri sendiri. Dikit-dikit, hai guys, pengajian sama Gus Miftah guys, matamu. Dikit-dikit tangannya digerakkan karena gelangnya baru. Coba kalau pengajian di desa seperti ini, Pak, subhanallah, khusyuk. Itu kan tangannya dilempet seperti ini. Kenapa tangannya dilempet? Khawatir gelang karetnya kelihatan. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang satu kaya banget. Sebulan penghasilannya 500 juta. Mungkin Anda berpikir, kalau sebulan 500 juta, itu apapun keinginannya pasti terpenuhi. Pengen nambah rumah, kelakon. Pengen beli mobil, kelakon. Nambah sawit, kelakon. Nambah istri, orang wani.
berapa? Tetap satu. Karena saya termasuk suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Saya yakinlah pasangan suami istri itu pasti punya kelebihan dan kekurangan, betul? Makanya saya bilang, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Betul, Bu? Tapi yang perlu bapak-bapak pahami adalah perempuan tuh hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Apalagi jilbabnya pink. Ini 500 juta. Ternyata hidupnya tidak nikmat banget, Bu. Datang ke tempat saya kasih teh manis, nggak mau minum. Dikasih kopi, oh belum datang. Belum datang. Belum datang. Dikasih kopi manis, oh belum tahu manis apa pahit. Nggak diminum, kenapa? Karena ternyata punya penyakit gula. Hati-hati, Banser bapak-bapak jangan sampai kena penyakit gula. Tanda-tanda Anda kena penyakit gula itu mohon maaf, nggak bisa begini. Nggak bisa begini. Nggak bisa begini. Cangkem, kalau saya bilang nggak bisa begini malah dia bengok. Ini bisa ngaceng matanya. Rusak. Ngajak makan bakmi, nggak berani pakai telur. Kenapa? Kolesterol. Setiap hari raya korban mengeluarkan hewan kurban, sapi, kambing. Makan daging sapi nggak berani, makan daging kambing nggak berani. Kenapa nggak makan daging kambing? Darah tinggi. Satu saat telepon saya, Gus mohon izin. Kenapa Mas? Saya di Singapura berlibur. Enggak. Kenapa? Berobat. Kamu sakit apa? Kepala saya pusing. Nggak saya mumet ke Singapura. 500 juta hidupnya nggak ada nikmatnya. Makan diatur dokter. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Apalagi makan bebek, pasti nggak berani. Takut asam urat. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang asam urat kelihatan dari cara duduknya. Pasti kakinya diselonjor karena sakit. Ada yang kena penyakit asam urat? Tak obati. Pulang cari gula batu. Caranya gimana? Gulanya dikasih asamnya, batunya untuk mukuli uratnya. 500 juta hidupnya nggak enak sama sekali. Sementara saya punya sahabat tukang becak. Saya itu dulu Pak Ketua Paguyuban Pengemudi Becak Kota Yogyakarta. Jadi saya pernah narik becak itu 6 bulan untuk biaya kuliah. Dan saya latihan sabar dari abang becak. Gimana nggak sabar? Nunggu penumpang nggak datang, becaknya tumpah idewi. Pernah becak saya ditabrak mobil, dia rusak, saya nggak marah, hanya nyanyi lagu India. Matane, matane, matane. Lagu India itu kan gampang, yang penting belakangnya tumpah iwae rogoh nganune. Tukang becak ini sahabat saya, sehari penghasilannya 50.000, tapi hidupnya nikmat Pak. Mau makan apa-apa nggak takut kolesterol, nggak takut darah tinggi, nggak takut asam urat, nggak takut gula, semuanya dimakan. Bawa uang 5.000 masuk warteg, makan apa-apa dimakan. Bahkan kadang-kadang mangan tempe limo ngakuni loro. Aku ya tahu. Pernah Ala pasti pernah punya pengalaman. Saya dulu nyantri mau makan uangnya pas-pasan, makan 5 ngakunya 2. Tapi mending ada yang dimakan diminum di sini, nggak ada kopi.
aku jadi ingin. Pokoknya kalau sampai pengajian selesai nggak ada kopi, awas. Cuk. Saya tanya, kalau kamu uang 50.000 cukup nggak? Cukup, Bos. Padahal istrinya 4, Pak. 500 juta istrinya satu sakit-sakit, ini 50.000 istrinya 4. Saya bilang, kalau 50.000 istrinya 4, bagaimana cara membaginya? Gampang, istri pertama 10.000, istri kedua 10.000, ketiga 10.000, keempat 10.000. 10.000 untuk modal narik becak. Hidupnya nikmat, makan apa-apa dimakan. Kok kepalanya pusing, nggak perlu ke Singapura. Cukup ngombe bodrek, hilang mumet sandase. Gampang banget. Ngantuk, becak ditutup pakai plastik, tidur ngorok banter banget. Pertanyaan saya sama ibu-ibu, Anda pilih suami yang model mana? 500 juta atau 50.000, Bu? Bu, 500 juta apa 50.000? 500 juta loro-loronen, 50.000 bojone papat modar aku. Makanya konsepnya apa? Konsepnya bukan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena kalau kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, yang terjadi apa? Biasanya satu, kurang syukur. Nomor dua, biasanya hasud. Maka dikatakan iyyakum wal hasada, jauhi hasud. Lah, era medsos hari ini yang paling menonjol adalah hasudnya, irinya, termasuk orang-orang yang hasud kepada Nahdlatul Ulama. Betapa kemudian ketika belangkon saya lelang, laku 900 juta. Belangkon saya ini, Pak, ini saya laku 900 juta, saya sumbangkan untuk Muktamar Nahdlatul Ulama di Lampung. Ini kemarin laku 900 juta, dibeli sama pengusaha dari Malang, fans saya. 900 juta. Belangkonnya 900 juta, apalagi isinya. Apa meneh sempake? Ini ada lagi yang mau ngelelang, mau beli kacamata saya. Karena orang-orang penasaran pengen melihat mata saya. Dibuka, Bu? Kopi nggak ada, buka. Semoga kopinya datang. Al-Fatihah. Oh, datang juga. Kalau pengajian di Jawa, kalau yang datang kiai biasanya kopi pakai cangkir. Kalau pakai gelas, angkringan. Loh, yang nyuguh itu kayak tukang las pakai kacamata. Yang terjadi apa? Dikomentari hasud, ala belangkon gini dan lain sebagainya. Saya bersyukur, Pak. Seminggu yang lalu saya dapat penghargaan 3 hal dari Leprit. Sebagai kader Nahdlatul Ulama, saya mendapatkan 3 penghargaan. Yang pertama, belangkon paling mahal sedunia, 900 juta. Dulu saya buat 90.000, sekarang laku 900 juta. Konsepnya gampang kok. Kulla say'in idza kasura rahusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau banyak pasti murah kecuali adab. Artinya apa? Kalau Anda pengen mahal, jadilah yang sedikit. Yang kedua, saya dapat penghargaan sebagai dai yang secara kontinu pengajian di lokalisasi bersama para lonte. Sudah 22 tahun. Maka dikasih penghargaan, kenapa? Karena termasuk sedikit. Kiai banyak, yang mau ngurusi lonte sedikit. Siapa? Gus Miftah. Kalau sedikit berarti langka. Kalau langka berarti antik. Kalau antik berarti harganya mahal. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik pasti mahal. Kiai banyak, yang ngurusi lonte gak banyak, hanya Gus Miftah. Berarti Gus Miftah termasuk golongan yang sedikit. Kalau sedikit berarti langka. Kalau Gus Miftah langka berarti antik. Kalau antik harganya. Terima kasih.
Yang ketiga, saya dapat penghargaan apa, Pak? Ustadz dan selebriti yang paling banyak gambarnya di bokong truk. Hampir 200 truk gambarnya Gus Miftah, Pak. Ada gambarnya, ada captionnya. Contoh, berkaitan dengan para pendosa, gambarnya Gus Miftah. Captionnya apa? Quote-nya Gus Miftah. Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Omong rumah tangga, gambarnya Gus Miftah, captionnya apa? Istri yang suami yang baik mendengarkan pendapat istrinya, dan istri yang baik mendapatkan banyak pendapatan dari suaminya. Tapi yang paling celaka satu, ada mobil tangki sedot WC, gambarnya Gus Miftah. Captionnya apa, Pak? Silitmu adalah rezekiku. Kaya raiku. Maka hari ini, karena NO sering dihasuti, karena NO sering dibully, karena NO sering dicaci maki, saya akan berbicara tentang NO. Bagaimana kita bisa menjadi orang NO yang baik, sehingga kita diakui sebagai pengikutnya Mbah Hasim, diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, dan insya Allah falahul jannah, maka baginya adalah surga. Amin. Tapi sebelumnya biar nggak panas, kita selawatan dulu. Ini ada tim hadroh di sini. Bisa ledek munyuk? Yuk kita selawatan yuk. Mau lagu lama apa lagu baru? Lama udah rusak, baru belum jadi. Lagu baru apa lagu lama? Baru, belum jadi. Belum jadi. Udah lama udah rusak. Minta lagu apa, Banser? Mendung tanpa hujan? Di sini orang sini juga tahu, Pak ya? Mendung tanpa hujan itu tahu, Pak ya? Mendung belum tentu hujan, dekat belum tentu jadian. Iya. Ya, selawatan. Mas Hadro bisa lagu apa? Kartonya nomor 2 janji? Bisa. Satru? Apa? Pamer bojo? Ditinggal rabi? Anak raiso kabeh iki somo apa? Ayo. Ngawang. Ditinggal rabi versi selawat ala Gus Miftah. Shollu ala Nabi Muhammad. Nanti pas selawat yang teriaknya kenceng saya doakan hutangnya lunas. Yang selawat nggak teriak kenceng pulang meteng. Terutama yang jilbabnya pink. Alah kemayune kipas-kipas. Patine gelangnya anyar. Rupamu yuyu. Atiku rasane lara nyawang kanca adem karo agama randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate ya ditinggalno tangan diangkat sholawat ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa bilana wa mada ya wasi'al karami huwal habibul nadi nurja syafa'atu likuli haulim minal awali muhtajimin apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake wong tua diseneni guru yo dikepuki hayo rene gendang ngaji sholawat ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa bilana wa
Faghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minna ahwali mudahimi. Sallu ala Nabi Muhammad. Kurang apa? Kowe kepanasan, aku ya kepanasan. Kowe kemeringat, aku ya kemeringat. Kowe ngopi, aku ya hooh. Ngopi dulu ya Pak ya. Kenapa saya suka kopi? Karena Gus Miftah itu kayak kopi, pahit sih tapi banyak yang suka. Kamu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi bohong. Ini ibu-ibu ada anggur, ada apel. Ibu-ibu pilih anggur apa apel? Cewek-cewek anggur apa apel? Anggur. Kamu salah. Anggur memang lebih mahal daripada apel. Tapi seharusnya cewek pilih apel daripada anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek itu lebih suka diapelin daripada dianggurin. Ya Allah, lemune. Tapi sorry mbak, cewek yang gemuk itu sekarang lebih laku daripada cewek yang seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, nggak pernah fokus kepada perasaan. Makanya kalau Bancer punya istri gemuk, subhanallah, mau keloni 30 menit sikilmu kram. Alhamdulillah. Kopi panas harus segera diminum. Karena kita sering mengatakan apa? Jangan pernah sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Makanya ngono kuwi di bojo di wet-wet. Bojo kon ayu tapi ora diwenehi modal. Wong lanang. Kamu harus ingat kecantikan itu tidak dijamin BPJS tak kandhani. Ngono, saiki wong wedok curiga terus karo wong lanang gara-gara layangan putus. Makanya perempuan tetap dandan walaupun udah punya suami. Orang bilang nggak perlu dandan toh udah punya suami, kamu salah. Pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Ayo ibu-ibu sini tim mana? Tim Kinan apa tim Lydia? Padahal belas saya nggak pernah nonton. Saya tuh kalau nonton hanya nemani istri saya. Saben dino matamu, lagu bendino ngaji saben dino. Sandat rasa ngaceng. Pertanyaannya sekarang begini, kenapa kita bangga jadi orang NU? Hati-hati, jangan ikut-ikutan yang baru. Ikutlah ulama, bukan ubaru. Jangan ikut-ikutan model salafi wahabi. Kamu tahu salafi itu kepanjangannya apa? Salafi, salah fikir. Kenapa kita bangga menjadi orang Nahdlatul Ulama? Coba kita lihat. Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Allah menjadikan kalian umat wasatiyah. Wasat itu artinya apa? Yang tengah-tengah. Maka Islamnya orang NU itu slow, nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek. Kita nggak suka kekerasan, tapi juga nggak suka yang terlalu lembek. Maka kita mengambil posisi yang sedang-sedang saja. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang tengah-tengahnya. Yang dimaksud wasatiyah itu apa? Moderat. Moderat dalam hal apa? Dalam beragama dan berbangsa. Dalam berbangsa. Saya mengatakan umat Islam yang paling ideal tinggal di Indonesia itu siapa? Umat yang akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah dan bernegaranya berideologikan Pancasila.
Catatannya 2. Amaliyahnya Ahlussunnah wal Jamaah berbangsa dan bernegaranya mengakui ideologi Pancasila. Uyo wong lanang campur wong wedok. Bukan masalah apa, kan aku jadi ingin. Tapi ibu-ibu kalau punya suami harus pertahanan. Fik dia lele bukan buaya. Yang pertama, berbangsanya Pancasila. Pak, saya kemarin tanggal 23 Desember seharusnya berangkat ke Amerika. Saya diundang oleh wali kota Los Angeles, Amerika. Gara-gara mereka melihat ceramah saya di gereja Jakarta Utara, gereja Bethel Indonesia. Tentang apa? Tentang toleransi. Saya ditanya sama wartawan dari Amerika, kenapa Anda berani ceramah di gereja? Saya bilang, inilah pengejawantahan dari Islam wasatiyah, dari Islam rahmatan lil alamin. Karena Islam itu tidak hanya hadir untuk lil muslimin, tetapi lil alamin. Artinya apa? Orang gereja juga boleh mendengarkan kebenaran-kebenaran Islam melalui kita. Yang tidak boleh satu, memaksa. Karena apa? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Makanya Gus Miftah hadir di gereja. Orang-orang kadron yang gak terima dengan orang-orang NU bilang, dasar Miftah kafir. Saya bilang, kalau saya kafir gampang, syahadat lagi. Kan selesai. Lucunya apa? Mereka menghukumi saya kafir gara-gara masuk tempat ibadah agama lain. Saya bilang, kalau masuk tempat agama lain dibilang kafir, berarti Anda juga bisa kafir kalau masuk Borobudur. Karena Borobudur itu tempat ibadah agama lain. Maka orang yang mengatakan masuk tempat agama ibadah lain itu dianggap kafir. Jelas kesimpulannya. Apa? Dolane kurang adoh, turune kurang bengi, koncone kurang okeh, kopine kurang panas. Kenapa saya berani ceramah di gereja? Jelas akidah saya Ahlussunnah, mengajarkan wasatiyah dan moderat. Sementara berbangsa dan bernegara saya memahami ideologi Pancasila. Ini kita buka-bukaan ya, mumpung saya di Riau. Pak, Bu, lihat jari saya, jangan lihat akik saya. Mahal. Pamer matamu, pamer. Copot ya copot. Malah muga-muga keri matane. Tiga meneh. Pengajian durung amplopan kelangan akeh. Coba sahabat-sahabat saya NU di Riau, Anda lihat. Ada 4 golongan yang ada di Indonesia. Ini hari ini ada sesuatu nanti berita dari Riau. Kemarin saya berangkat dari Jakarta sama teman-teman Densus, Pak. Ada penangkapan di Riau gara-gara terlibat jaringan JI. JI, hati-hati. Kita nggak usah ikut-ikutan orang-orang seperti itu. Di Indonesia itu ada 4. Ya Allah, panas temen ya. Agak sandal. Ria panas, Pak. Kenapa saya mau berpanas-panasan? Ini akan jadi sejarah. Saya akan cerita sama anak cucu saya. Pak, kenapa hitam? Kuantan senging. Tanggung jawab. Ada 4 golongan Islam yang ada di Indonesia menurut Gus Miftah. Yang pertama, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, bernegaranya berideologi Pancasila. Ini yang paling ideal tinggal di Indonesia. Akidah Ahlussunnah berbangsa Pancasila. Kemudian yang kedua, akidah Ahlussunnah tetapi berbangsanya adalah khilafah, tidak mau mengakui Pancasila. Hati-hati. Ini mohon maaf, amaliyahnya sama dengan kita. Ya mulutan, ya tahlilan, ya solawatan, manakipan, yasinan. Tetapi mereka tidak mengakui Pancasila. Ideologinya adalah HTI, khilafah. Yang kedua,
Jangan ikut-ikutan, walaupun akidahnya sama, tetapi berbangsanya mereka adalah khilafah atau HTI. Nggak boleh. Yang ketiga, akidahnya Wahabi, Salafi, tetapi berbangsanya masih Pancasila. Ini masih ada. Orangnya Wahabi, tidak mengakui tahlilan, tidak mengakui sholawatan, membid'ahkan manakiban, membid'ahkan maulutan, mengkafir-kafirkan yang lain, tetapi masih Pancasila. Dan yang paling gampang ditandai yang nomor 4, Wahabi Salafi akidahnya dan bernegaranya adalah khilafah atau HTI. Ini yang haram tinggal di Indonesia. Kalau orang nggak usah buang-buang, biasa aja, nggak usah teriak-teriak takbir, nggak usah. Kalau saya diganti traktir. Alhamdulillah. Kalau amat takbir, sholawat saja, sholawat ala Nabi Muhammad. Jadi kalau ketemu banser besok di jalan dirubah traktir. Kan kelihatan wajah-wajah kayak kota infak. Masa kita temen ya, ini kayak kota infak. Tapi ibu nggak apa-apa, kalau ibu cari menantu, prioritaskan banser sebagai calon menantumu. Jelas. Kenapa kiai saja dijaga, apalagi anakmu? Makanya banjir nggak usah takut jomblo. Kalau kamu hari ini dikatakan jomblo, kamu jawab, sorry saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tetapi karena terlalu indah untuk dimiliki. Ya, sebenarnya karena nggak laku. Ini kelompok Wahabi Salafi yang hari ini sering membid'ahkan, mengharamkan, neraka-nerakakan terhadap golongan Ahlussunnah wal Jamaah seperti kita. Maka dikit-dikit nggak boleh, tahlil boleh, tahlilan nggak boleh. Pengen mencoba merubah istilah-istilah orang Nahdlatul Ulama yang sudah ditinggalkan oleh mbah-mbah kita. Contoh yang rame di YouTube-nya Gus Miftah, Yasin boleh, Yasinan nggak boleh. Tahlil boleh, tahlilan nggak boleh, sholawat boleh, sholawatan nggak boleh. Ibu-ibu bidang nggak bisa membedakan apa itu tahlil, apa itu tahlilan. Bedanya nampak. Tahlil itu belum dibaca, kalau sudah dibaca namanya tahlilan. Sholawat itu belum dibaca, kalau sudah dibaca namanya sholawatan. Yasin itu belum dibaca, kalau sudah dibaca namanya yasinan. Sarung itu belum dipakai, kalau sudah dipakai namanya sarungan. Kotang itu belum dipakai, kalau sudah dipakai namanya masa nggak boleh? Gondol gandul. Rem. Kan logis. Remnya blong. Bu, kotang boleh, kotangan ya boleh. Yang nggak boleh pakai an. Ini filosofi bahasa Jawa, Pak. Yang nggak tahu bahasa Jawa ya, Pak Kapolsek, Pak Yudi Jawa nggak? Oh Jawa. Aslinya Judi, dipanggil Yudi. Ini kalau di kantor galak, Kapolsek. Di rumah ketemu istri, sama dan polisi ini batin dia ini asu. Gak apa-apa, Pak Yudi pangkatnya AKP, Ajun Komisaris Polisi. Gus Miftah AKBP, aku kiai ini bapak polisi. Saya itu bisa membedakan polisi Intel sama Bimas. Itu nggak perlu lihat seragamnya, cukup dengar batuknya, itu beda. Kalau Bima, kalau Intel batuknya ditahan, takut ketahuan. Tapi kalau Bimas, Hancur. Iman. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Akhirnya saya berkeringat juga ya di sini. Saya nggak takut hitam, santai saja. Kamu jangan takut hitam. Buktinya tai lalat hitam menyenangkan, ya kan? Panu putih menjijikkan. Ini banser yang hitam-hitam ini kalau di Jogja namanya Irma. Apa itu? Irenge, masya Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad.
Coba. Berbangsa dan bernegara ala Nahdlatul Ulama itu menyenangkan. Makanya saya diminta oleh istana untuk membuat akademi kebangsaan yang mengajarkan bagaimana beragama dan berbangsa secara happy dan menyenangkan. Saya akan membuat sebuah akademi dai. Nanti kalau dari Riau, dari Kuantan Sengingi pengen belajar menjadi dai yang berwawasan kebangsaan Pancasila, yang berakidahkan Ahlussunnah dan mempelajari metodologi dakwahnya Gus Miftah, silakan datang ke Jogja. Gratis. Iki HP ini elek bae gaya. Apa ki HP ini? Cross. Paling di sini masih tok. Kayaknya nyuting kayak pencitraan. Paling di sini Gisel. Banyaknya nonton. Maka ketika saya diundang tahun 2018 di Belanda, saya ditanya, model Islam seperti Anda itu aneh. Kenapa aneh? Anda memberikan pengajian di lokalisasi bersama para PSK. Anda memberikan pengajian di tempat klub malam bersama anak-anak yang suka mabuk. Pertanyaan wartawan apa? Ini bagi kami aneh. Anehnya di mana? Agama berkaitan dengan etika dan norma diterima oleh mereka yang berkaitan dengan maksiat dan dosa. Kuncinya di mana? Saya jawab, inilah Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Makanya pembawaannya enjoy. Yang terjadi apa? Karena Islam saya enjoy, banyak orang non-Islam masuk Islam melalui Gus Miftah. Deddy Corbuzier, DJ Katy Butterfly dari Thailand. Ini kalau lagi manggung DJ, katoknya segini. Cuman kok tangan tok. Gus Miftah delok. Heeh. Kan pesannya Sayyidina Ali dari Nabi kan satu, ya Ali, la tasbi'in nadhrah fa innalakal ula wa laisa lakal akhirah. Wahai Ali, jangan ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan yang lainnya. Yang pertama itu milikmu, yang lain bukan untukmu. Maka kalau lihat yang seksi seperti itu, pandangnya cukup sekali, tapi yang lama. Masuk. Ya enggak, yang namanya nadroh itu sebentar. Lah tapi kalau saya di kafe Pak, di lokalisasi, mau sebentar sama Pak. Kan begitu kita lihat yang seksi, set langsung dipindah, set. Persoalannya di sini susu, di sini susu. Saya pengajian di klub malam di Surabaya. Begitu saya datang, katanya mau pengajian, ternyata anak-anak mabuk. Begitu saya naik panggung, semuanya minta selfie rebutan. Ya Allah, kiri susu, kanan susu, bawah paha, atas. Subhanallah, alhamdulillah. Seger matamu, seger. Udah nggak ngaruh bro. Saya udah 22 tahun. Ditanya wartawan, pengen nggak Gus? Ya pengen. Terus yang empat, masa dia ngacengan apa ya? Emangnya aku cowok apaan? Emangnya kamu pakai baju pink, nafsu sama aku. Sorry ya Bu, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir istriku. Itu janda ya? Oh. Di Kuantan Sengingi banyak janda nggak? Wow. Kalau kamu nikah dengan janda, wahai Banser, berbahagialah. Karena minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Wah. Pakai ikut pomatan nih. Ya jandanya Gus Miftah ya berkualitas lah. Nikita Mirzani. Artis yang versi nasihati. Kenapa? Karena pembawaan Islam kita yang happy.
Saya bawa Nikita Mirzani ke haul pondok pesantren di Cirebon. Saya bawa ke Muktamar Nahdlatul Ulama. Orang bilang apa Pak? Miftah kurang gawean. Nikita Mirzani orang seperti itu kenapa diajak pengajian? Kamu nggak boleh jadi hakim bagi orang lain. Kita itu sering menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain, tetapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau Gus Miftah orang yang dianggap jelek tak datangi. Orang yang dianggap banyak ahli maksiat tak datangi. Itulah kenapa saya mendapatkan julukan Gus Miftah presiden para pendosa. Itu termasuk matamu pada Pak. Wong lanang HP-ne ping. Sini lihat HP-nya. Tak syutingkan sini. Sini lihat. Ini adalah HP orang di depan panggung. Orangnya berjenggot dan berkumis tapi HP-nya pink. Saya doakan kamu panjang umur ya. Namanya siapa? Ridho, saya doakan panjang umur. Jadi orang sedunia mati kamu hidup sendiri ya. Persoalannya adalah hari ini yang jelas secara hak terbukti mensiarkan Islam secara menyenangkan dan ramah adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ditambahi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Islamnya menyenangkan. Saya dapat tamu dari Australia, namanya Antonio Scott Dory. Malah kayak iwak tuh. Datang jauh-jauh dari Singapura ke pondok saya. Naik pesawat. Naik pesawat. Masa pesawat pes. Datang jauh-jauh dari Australia. Begitu datang langsung bilang sama saya apa Pak? Gus, I will to be a Muslim. Saya pengen menjadi orang Islam. Wow. Saya tanya, why? Kenapa Anda datang ke sini pengen masuk Islam? Kenapa Anda milih saya? Why you choose me? Jawaban dia apa? Because your Islam is relax, enjoy, happy. Karena Islam Anda ini enjoy, relax dan menyenangkan. Bimbing saya masuk Islam. Akhirnya saya sahadatkan di Pondok Pesantren Oraji Yogyakarta. Masuk Islam. Begitu masuk Islam, istri saya masak sayur bung. Suguh ke bule nih. Bingung, what is this? Ini apa? Saya bingung, bung bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya saya jawab, this is a bung. Dia tanya lagi, what is the meaning of bong? Bong itu apa? Momen dasku. Apa ya? Akhirnya saya jawab, bong is the young bamboo. Bong adalah bambu muda. Malah cangmen bengok kayak gini. Amazing. Kenapa Mister bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua? Ada mau brakot, mau beringi kayak lagi. Saya lagi syuting di RCTI. Ada cewek umur 21 tahun. Begitu dia datang lihat penampilan saya kayak gini, saya mau syuting ngobrol bareng Gus Miftah di iNews TV. Saya ditanya, who are you? Kamu siapa? Anda siapa? Saya bilang Ustadz, dia nggak paham karena orang Eropa nggak tahu Ustadz itu apa. Saya bilang Ustadz is Muslim teachers, guru agamanya orang Islam. Kemudian dia tanya, kenapa Anda pakai belangkon? Kenapa pakaian Anda seperti itu? Saya jelaskan. Akhirnya dia gantian saya tanya, and you? I am Audur Linda. Nama saya Audur Linda. Where do you come from? Islandia. Iceland. Islandia. Islandia itu Kuantan Sengingi belok kiri dikit. Terus saya tanya, what is your religion? Agamamu apa? Dia jawab, I am no religion. Saya tidak punya. I have not. Saya tidak punya agama. And you? Ateis. Ateis itu apa Pak? Gak percaya dengan Tuhan. Dia ateis. Sekeluarganya ateis. Gak percaya dengan Tuhan. Saya tanya, kenapa Anda menjadi orang ateis? Because God is nothing. Karena Tuhan itu gak ada. Religion is
fiction. Agama itu hanya fiksi, hanya hayalan, dia bilang. We are believe in science, not in God. Kami hanya percaya dengan ilmu pengetahuan, tidak percaya dengan Tuhan. Akhirnya ibu bapak, dia tanya sama saya begini, if you can answer my question, kalau anda bisa jawab pertanyaan saya, I will to be Muslim. Saya akan menjadi orang Islam. Dia nantang saya, Pak. Kalau anda bisa menjawab pertanyaan saya, maka saya akan menjadi orang Islam. Akhirnya dia tanya sama saya begini, bro, kenapa cewek itu dalam Islam kok dibelenggu, dia bilang, terpenjarakan. Saya tanya, dibelenggu gimana? Mereka nggak boleh buka-bukaan, harus ditutup auratnya, harus pakai jilbab, auratnya tertutup. Walaupun kalau di Jogja banyak dhuwur kudung ngisor warung. Jadi yang atas tertutup, yang buka, yang bawah ngawe-ngawe. Hai. Dhuwur kudung ngisor warung. Kenapa muslimah kok dibelenggu seperti itu? Mau nyentuh nggak boleh, katanya harus nikah dulu. Tuh dengerin mbak-mbaknya. Kalau ada cowok suka sama kamu, katakan sama cowokmu, Mas, pilih satu di antara dua. Apa? Halalkan atau tinggalkan. Ngono, ngakune muslimah, senengane melumah karo Dor. Caki betah temen kaya. Aku persoalannya satu, di syuting sama dia HP-nya jelek. Orang yang ganteng nanti hasilnya buruk. Wis santai, cintaku pada orang Kuantan Sangihi seperti kamera. Fokusnya hanya ke kamu, yang lain ngeblur. Iki ngono siomay. Halah. Oh opo. Banser tutupan ngisor teh panggung tak ajar kok. Ini yang baik kemrengit kayak kie melandling ngisor panggung. Ini banser apa pitik ya? Ya ayam. Kamu tahu nggak bedanya ayam Indonesia sama ayam Jepang? Ayam Jepang ki ya budek-budek. Makanya diteriyaki. Makanya diteriyaki budek. Ayam Indonesia ngeyel-ngeyel, maka digeprek. Kayak dia ya. Ana wong ngapak ya? Banyak orang ngapak di sini. Itu bahasa paling sensual se-Indonesia. Ngapak dilawan. Saya ngaji di rumahnya dalang entus kita waring rokok pakai bahasa ngapak. Orang kepenak temen. Pak kiai kisuk-kisuk ngobori cocot. Cocotnya siapa? Kiai ngobori cocot. Yang lucu mak cocoknya Gus Miftah matane. Cocoknya Gus Miftah. Yang lucu dia anak wong ngapak dolan ning omahe wong Sunda. Manjing kampungnya wong Sunda, wong ngapak nginjak kotoran. Lah wong ngapak cangkeme bengok kayak gitu. Taine siapa ki? Dijawab sama orang Sunda, "Iya, mah taina urang." Lah pengertian orang antara orang ngapak dan orang Sunda itu beda. Kalau orangnya orang ngapak itu udang, kalau orangnya orang Sunda manusia. Dijawab sama orang Sunda, iya mah ini orang, gua ngapak ra percaya, inyong ra percaya. Ini orang kok gedenya sekian. Saudara Nabi Muhammad. Apa jawaban saya kepada perempuan ini? Yang pertama, saya kasih, Mister, Mrs. Ada perbedaan batasan aurat antara laki-laki dan perempuan, betul? Kalau laki-laki itu auratnya baina surrati warukbati, antara dengkul dan ngudel. Jadi kalau Pak Polisi, Pak Yudi di sini datang pengajian hanya pakai sarung tok, selama dengkul dan ngudelnya tertutup sah. Gak percaya silakan dicoba dah. Paling ngomong tuh batin dia, kapan saya kentir ya. Tapi sah. Tapi ingat,
Islam tidak hanya mengenal etika tapi juga estetika, keindahan. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Tuhan itu indah dan mencintai keindahan. Maka kenapa berpakaian yang rapi? Seperti beliau-beliau seperti saya. Karena Allah mencintai keindahan. Itu laki-laki. Nggak pakai kopiah, nggak apa-apa. Nggak pakai belangkon, ini budaya. Malah ini kopiahnya NU. Yang pakai kopiah NU saya doakan masuk surga. Kopiahnya. Saya boleh kopiah gambar NU, saya ridho. Baju gambar NU, saya ikhlas. Jilbab gambar NU, saya ikhlas. Kaos gambar NU, saya ikhlas. Tapi kalau sarung gambar NU, saya nggak ikhlas. Itu penghinaan terhadap NU. Coba mlebu ning WC arepe ngising. Sarungnya ra dicopot mau dibuka tok. Masa gambar jagat kon nyawang bokongmu. Gambar NU kon nyawang silitmu. Dipikirlah. Kadang-kadang pakai sarungnya NU nguyu ora cewek. Ngatek tur. Malah sangune obat, apa itu obat ABG. Kayak sing ireng-ireng. Nguyu ora cewek sangune ilmu tutul. Tutul ke tiang listrik. Ndelah nyetrum lahir kayak gini. Jadi please ya, jangan menggunakan gambar NU untuk sarung. Gak suka saya. Kalau kopiah, baju, serban gak apa-apalah. Tapi kalau sarung jangan. Dijaga kemuliaan NU-nya. Jawaban saya apa? Tuh, aurat seperti itu. Kalau perempuan auratnya seperti apa, Bu? Seluruh anggota tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan. Berarti pakai cadar boleh? Boleh. Enggak pakai cadar ya boleh. Wong rai-raine dewek. Saya pengajian di luar, dikritik sama orang, Gus Miftah istrinya enggak bercadar. Ya ngapa cangkemmu ngurusi bojone inyong ya? Kan nganggo cadar ra wajib. Kancane inyong nganggo cadar. Saya pikir karena syariat Islam, ternyata enggak, karena merongos. Ternyata bimoli, bibir moncong 5 cm. Makanya kenapa banyak cewek sekarang pakai kawat gigi. Karena dia nggak percaya diri kalau dia adalah merongos. Karena ada peribahasanya, merongosong berbunyi nyaring. Saya bilang apa tadi? Yo mencengam-cengam dewek. Ayo, sebelum diteruskan, sholawat dulu. Sholawat NU, sholawat NU. Apa? Seksual sambil jame. Jam-jame dewek. Jame Casio gaya. Sholli wa sallim iman ala kurang bandar. Sholli wa sallim iman ala wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi. Ya bareng-bareng ya lebih kenceng untuk Nabi Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad walada wal ali wal ashabi. Yang awal saben malam Jumat ali kubur mulai nang omah kanggo njaluk donga wajah Quran jan sakalimah. Lamun ora dikirime banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli wa sallim daiman ala
lamun aku bisa bali ning alam bakal tarik kesing donaku sing isih ana salih salim taiban alabada salih salim taiban alabada wal ali wal ashabi wal ali wal ashabi dijawab yang kencang kami cinta tanah air Indonesia kami bangga jadi bangsa Indonesia NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim taiban alabada. Sholli wa sallim taiban alabada. Wal ali wal ashabi wal ali wal ashabi. Jamaah yang lebih kencang, patroknya berhenti dulu. Sholli Wasalim iman alamada Sholli Wasalim iman alamada wal ali wal ashabi biman qad waqada wal ali wal ashabi man qad waqada. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, yang kepanasan, santai saja. Orangno wong mulya tanpa rekoso. Niatkan saja rekosomu, insya Allah kunci kemuliaanmu. Amin. Orangno wong mulya tanpa rekoso, wong sing rekoso wae mesti. Orangno wong oleh pangkat tanpa ragat, wong sing ragat wae urung mesti oleh pangkat. Orangno wong sugih tanpa kerja, wong sing kerja wae urung mesti sugih. Ora ana kiai tanpa ngaji, wong sing mondok bertahun-tahun wae urung mesti dadi kiai. Maka ibu-ibu santai saja. Insya Allah ini merupakan kunci mendapatkan kesuksesan dari Allah. Makanya kenapa Bu harus tirakat? Pulang nanti anaknya agak nakal, malam disolawati pegang kepalanya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anakku soleh Al-Fatihah. Itu tirakat. Bapak-bapak gitu pulang, istrinya cerewet tidur, cekel cangkeme. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Di Fatihah tetap cerewet tambahi Yasin sak tahlile. Ono Pak Yudi Al-Fatihah. Bojone ngapa? Maka cara mempertahankan ini bagaimana? Al-muhafadzatu bil qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Tinggalan mbah-mbah kita dulu wajib kita lestarikan. Termasuk pengajian seperti ini, tinggalan mbah-mbah kita. Termasuk maulid al-berjanji, perjanjenan, tibaan, sholawatan. Itu tinggalannya mbah-mbah kita. Maka ibu-ibu pertahankan. Perjanjenan, tibaan. Di sini masih ada berjanji? Masih ada maulid tibai? Amtirillahumma qabrahul karim biarfin sadim min sholati wa taslim. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Sing maca wong ngapak beda maneh. Ngetrillahumma qabrahul karim
Bi arping sakiyin min sholati wa taslim. Cangkem ngapa ya ora apa-apa. Diwaca kayak gini ya. Abadati ulimla mismizatil aliyah mustadirrong faidul barakati ala ma'ana lahu wa aula. Ya Allah, sing maca kancane gede cangkeme ngapake beda maning ngobot dadi ngulungin langamis midatil ngalia Allah mustatirong paidul barokati ngalama analau wa Allah cangkem ngapa jos nggak apa-apa kan wong Jawa kan fasih angel ya apalagi bekuduk kayak gini. Orang mandek cah iki ya. Kita temen. Oh, YouTuber. Oh, YouTuber sing gawane motong-motong judul nek nang Gus Miftah kene iki ya. Ora. Kayak judul sing apik. Gus Miftah ganteng berpanas-panasan. Malah judulnya berpanas-panasan jika di Gus Miftah hot mata. Ya, tidak kate wong NU. Robi fangfa'na bi barakatihim. Tulung niki jenengan waca setiap hari. Robi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna. Terus wa amitna fi wa mu'afatim minal Robi fangfana bibarkatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afihim wa fahim minafitani. Niki musim fitnah diwacake niku kagem Nahdlatul Ulama untuk kiai-kiai NU, untuk pengurus NU. Nggih napa mboten? Nggih. Dadi kiai niku repot. Napa bedane kiai karo Habib beda? Kalau Habib itu nasab, kiai nasib. Anaknya Habib pasti jadi Habib, anaknya kiai rung mesti jadi kiai. Karena fitnahnya besar, maka wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Ibu-ibu, fitnahnya besar, dibaca. Dalam keadaan apapun, karo tandur ya apa-apa. Robi fangfana selep. Robi fangfana diberkati selep gak apa-apa. Ora apal, salat badan ora apa-apa. Tandur ning sawit ngepek sawit karo selawatan. Salatullah selep, salamullah selep, ala taha selep, rasulillah selep. Selep terus ora rampung tandure. Bojone njeluk dikeroki selawatan. Siap ke balsem, siap ke golok. Bedet iki apaan? Bedet itu apa? Apa? Masa Jawa gak ngerti? Oh, dimutilasi. Cangkemmu galak temen. Jadi pesan saya itu al-muhafadzah al-qadimis sholih. Al-muhafadzah al-qadimis sholih. Menjaga tradisi-tradisi lama. Sehingga apa? Tradisi Nahdlatul Ulama walaupun usianya sudah 96 tahun, insya Allah tetap terjaga. Malam Jumat tetap yasinan, malam Senin tetap maulidan. Terus jangan pernah berhenti. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kalau hari ini orang mengatakan saya pengen menghidupi NU, nggak ada. Yang ada itu kita cari hidup dari NU. Sopo ngomong inyong nguripi NU, ora bisa.
Banser itu tidak bisa menghidupi NU, tapi kita yang dihidupi oleh NU. Kan NU nunut urip, nutul upah, nunut udut. Lawang NU ki ya udut bae nganggo dalil ya. Apa dalil? Ni'matul udud ba'da dahar. Santrine nyong puji-pujian kayak gini. Sing sapa wonge bar mangan orang rokok, padha karo wongi sing ora cewek. Sing sapa wongi bar salat rawiritan, padha karo wong adus rasabunan. Tradisi NU. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Wirid bareng-bareng. Aja kayak kan amat kolamcing komat teko salam lencing komat mangkat rambung sholat tangannya diangkat dongane singkat. Ya Allah kau tahu yang ku mau. Amin. Malaikatnya jawab matamu. Cakap-cakapnya besok temen ya. Maka pesan saya, yuk boleh menggunakan yang baru, tetapi pertahankan muhafadzah al-qadimi soleh. Insya Allah NU akan siap selalu mengawal negara kesatuan Republik Indonesia. Sudah 2:30. Jauh. Apa? Kan udah kepanasan. Bokongnya gosong. Masih kuat? Ibu masih kuat? Bapak kuat? Saya yang nyerah. Yuk, niki jazai Gus Miftah terakhir. Diwaca sholawat hasbi robbi jalallah. Maafi kolbi khairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Dibaca setiap habis sholat minimal 3 kali. Hasbi Robbi Jalallah Maafi Kolbi Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Hasbi Robbi Jalallah. Semangat temen ya. YouTube arane apa? Jenenge apa? Basir itu. Subscriber pira? Wong 3. Anaknya bojone ponakane. Kayak Gus Miftah dong, Instagramnya 2 juta. Sombong amat. Oh, yang sombong saya, sorry ya. Kamu followerku apa followernya Gisel? Gisel. Makanya kalau hidup dimanfaatkan waktunya. Kenapa? Karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Karena yang semenit saya belum dapat. Apa? Kulit apa? Oh Gisel. Tidak hanya gajah yang meninggalkan gading, Gisel juga. Hasbi Rabbi Jalallah Maafi Qalbi Ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah Maafi Qalbi Ghairullah Nur Muhammad Hasbi Rabbi Jalallah Maafi Qalbi Ghairullah Nur Muhammad. Sallallahu
rahim. Allahumma asrif annal ghala wal waba wal bala wat taun wal runa. Ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya dzal quwwatil matin. Ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan ya Allah, menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran ya Allah, menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun ya Allah, maka kami hambamu yang beriman meyakini pula ya Allah, mudah pula bagimu ya Allah menghilangkan COVID-19 dan Corona dari muka bumi ini ya Allah. Mudah pula bagimu ya Allah untuk mengabulkan doa-doa kami ya Allah. Mudah pula bagimu ya Allah untuk mengabulkan hajat kami ya Allah. Mudah pula bagimu mengabulkan cita-cita kami ya Allah. Ya Rabb, semua yang hadir pada hari ini ya Allah, yang datang dalam keadaan bermasalah Engkau berikan solusinya ya Allah. Engkau berikan jalan keluarnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir dalam keadaan bersedih Engkau bahagiakan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang dalam keadaan berhajat Engkau kabulkan hajat-hajatnya ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, kehidupan yang sakinah, keturunan yang soleh soleha, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami ya Allah kebahagiaan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tetap bersyukur apa adanya Bu. Kalau hidupmu diselimuti masalah, berbahagialah, berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde. Kenapa hidup banyak cobaan? Iya, kalau cobaan itu pasti banyak, karena kalau sedikit namanya cobain. Jalani dengan ikhlas. Ikhlas itu cirinya apa? Diam. Ya, ikhlas itu harus diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.